Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiani Diah Purwani dengan NPM 130. Di sini saya dari kelas 4C akan memaparkan materi mengenai teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama ada teori behaviorisme, yaitu yang dikemukakan oleh B.F. Skinner. Menurut teori behaviorisme, belajar adalah aktivitas yang terjadi di dalam memori otak manusia yang dimana hasil belajar itu bisa diamati hasilnya. Ada beberapa prinsip. Yang pertama ada belajar itu dapat disimpulkan melalui perilaku. Lalu yang kedua, koneksi stimulus respon itu membentuk perilaku. Yang ketiga ada penguatan memperkuat respon, dan yang keempat ada rantai perilaku itu sama dengan keterampilan. Dari teori behaviorisme ini bisa diimplikasikan ke dalam kelas, yaitu dengan cara menggunakan media di mana guru itu bisa memberikan stimulus yang tepat, karena dengan teori behaviorisme itu jika ada siswa yang belum paham nanti bisa diulang-ulang materinya. Seperti itu. Yang kedua ada teori pemrosesan informasi. Jadi menurut teori pemrosesan informasi ini, belajar adalah menyandikan informasi ke dalam memori manusia, mirip dengan cara komputer menyimpan informasi. Nah, ada 3 jenis penyimpanan, yaitu ada register sensorik, itu untuk menerima informasi. Yang kedua ada memori jangka pendek atau memori kerja, bisa disebut dengan STM, itu untuk menahannya sementara, jadi hanya bisa mengingat dengan sebentar. Yang ketiga ada memori jangka panjang atau LTM, itu untuk menyimpan informasi tanpa batas, jadi nanti kita bisa mengingatnya berulang-ulang dan tidak akan lupa. Lalu ada beberapa prinsip dari teori pemrosesan informasi ini. Yang pertama yaitu belajar disimpulkan dari perilaku. Yang kedua, belajar adalah menyandingkan informasi ke dalam ingatan. Yang ketiga, penyandian dimulai dengan perhatian. Yang keempat, tindakan memastikan transfer ke memori. Dan yang kelima, latihan memperkuat retensi dan membantu mengingat. Lalu pengimplikasiannya pada pembelajaran itu, pembelajaran harus menarik perhatian, memberikan jenis tindakan yang tepat, dan menyediakan praktek yang cukup untuk memastikan, mengkodekan, dan mempertahankan retensi. Nah, implikasi pada penggunaan ICT ini, aplikasi komputer itu memiliki kualitas yang menarik perhatian siswa dan menyediakan aplikasi dan latihan berulang-ulang secara individual. Jadi nanti siswa itu bisa belajar sendiri dengan menggunakan media. Jadi nanti siswa bisa belajar berulang-ulang di rumah, tidak hanya di sekolah saja. Baik, selanjutnya ada teori perilaku kognitif, yaitu dikemukakan oleh Robert Gagne. Beliau mengatakan bahwa pembelajaran dibentuk dengan menyediakan kondisi instruksional yang optimal. Yang kedua ada jenis keterampilan yang berbeda. Misalnya konsep, aturan, pemecahan masalah itu memerlukan kondisi belajar yang berbeda. Yang ketiga, pembelajaran mencakup 9 peristiwa pembelajaran yang berbeda sesuai dengan jenis keterampilan yang diajarkan dan pendekatan hierarki. Keterampilan yang menyajikan keterampilan sederhana dan membangun keterampilan yang kompleks. Ada beberapa prinsip mengenai teori perilaku kognitif ini. Yang pertama, pembelajaran dibentuk oleh urutan kejadian instruksional yang sesuai dengan jenis pembelajarannya. Yang kedua, belajar adalah proses membangun peserta didik harus memiliki keterampilan persyarat untuk setiap keterampilan baru. Lalu
Bagaimana sih mengimplikasikan pada pembelajaran? Yaitu kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran harus menyediakan acara untuk mendukung jenis pembelajaran siswa, di mana siswa itu harus menunjukkan bahwa mereka telah mempelajari keterampilan persyarat. Nah, implikasi pada penggunaan ICT ini bisa dicontohkan seperti komputer itu dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat tentang tingkat keterampilan siswa dan menyediakan rangkaian aktivitas yang konsisten untuk memenuhi peristiwa instruksional. Jadi nanti kita sebagai guru itu bisa menggunakan komputer untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat. Baik, selanjutnya ada teori aktivisme sosial dikemukakan oleh John Dewey, di mana siswa mendapatkan pengalaman langsung, di mana teori harus dihubungkan oleh kehidupan sehari-hari siswa. Ada prinsip dari teori aktivisme sosial, yaitu pembelajaran memerlukan interaksi sosial antar siswa terhadap masalah dan persoalan yang langsung menjadi perhatian mereka. Implikasi pada pembelajaran yaitu pembelajarannya harus menekankan kegiatan kolaboratif dan koneksi ke dunia nyata. Lalu implikasi pada penggunaan ICT yaitu teknologi ini sangat mendukung peluang untuk berkolaborasi. Presentasi visual juga membantu siswa menghubungkan konsep abstrak dengan aplikasi dunia nyata. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita hadirkan ke dalam kelas itu bisa kita hadirkan ke dalam kelas dengan menggunakan media berbasis ICT. Selanjutnya ada teori scaffolding dikemukakan oleh Lev Vygotsky. Teori ini mengatakan bahwa siswa belajar dengan dua cara, belajar melalui teman-temannya dan siswa belajar dengan model. Scaffolding ini yaitu belajar yang ada bantuan ahli. Jadi prinsip dari teori scaffolding ini, pembelajaran berjalan dengan baik ketika siswa mendapat bantuan dari para ahli untuk mengembangkan apa sih yang telah mereka ketahui. Lalu latar belakang setiap pembelajaran membentuk bagaimana dia belajar. Implikasi pada pembelajarannya yaitu pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi individu masing-masing siswa. Implikasi pada penggunaan ICT ini, teknologi dapat mendukung banyak jalur untuk mempelajari materi yang sama dan memberikan alat bantu visual untuk membantu siswa memahami konsep yang kompleks. Jadi, dengan adanya media, kita bisa menghadirkan ahli yang tidak bisa kita bawa langsung ke dalam kelas. Jadi, kita bisa menampilkannya seperti lewat video visual. Baik, selanjutnya ada teori perkembangan anak yang dikemukakan oleh Yang Piaget. Teori ini mengatakan bahwa belajar itu terjadi karena kematangan neurologis anak. Nah, neurologis anak ini ada 4 tahap. Yang pertama ada sensori motor, praoperasional, konkret, dan operasional formal dengan berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi prinsip dari teori perkembangan anak ini, kemampuan belajar berbeda pada setiap perkembangan. Yang kedua, anak-anak maju melalui tahapan melalui eksplorasi lingkungan mereka. Implikasi pada pembelajaran itu harus sesuai dengan tahap perkembangan siswa dan harus memberikan kesempatan untuk eksplorasi. Lalu implikasi pada penggunaan ICT, teknologi ini dapat menyediakan manipulatif elektronik yang mendukung kegiatan eksplorasi untuk berbagai tahap perkembangan. Jadi, dengan adanya penggunaan media ICT, ini bisa menggunakan teori perkembangan anak, di mana kita bisa menghadirkan sesuatu hal yang konkret dengan menggunakan manipulatif elektronik. Selanjutnya ada teori discovery learning yang dikemukakan oleh Jerome Bruner.
Teori ini mengatakan bahwa siswa akan belajar lebih baik jika mereka menemukan sendiri. Nah, jadi prinsip dari teori ini, anak-anak akan memahami dan mengingat konsep dengan lebih baik ketika mereka menemukan konsep itu sendiri melalui eksplorasi. Implikasi pada pembelajarannya itu siswa harus diberi kesempatan untuk eksplorasi tidak terstruktur dan penemuan diri. Lalu implikasi penggunaan ICT-nya itu teknologi dapat memungkinkan beragam informasi dan lingkungan yang kompleks bagi siswa untuk menjelajah. Jadi dengan menggunakan teknologi kita bisa menjelajah kemana saja. Selanjutnya ada teori multiple intelligence yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Nah, teori ini mengatakan bahwa belajar yang terbaik adalah dengan memahami karakteristik peserta didik. Jadi kita harus memahami bagaimana sih karakteristik peserta didik kita. Apakah muridnya sulit mengerti atau mudah memahami materi. Prinsip dari teori ini, belajar dapat terjadi pada banyak tingkatan dan didemonstrasikan dengan cara yang berbeda, tergantung pada mode kecerdasan yang disukai siswa. Nah, itu kembali lagi ke karakteristik siswa. Implikasi pada pembelajarannya itu, pembelajaran harus memungkinkan cara belajar yang berbeda dan menunjukkan kompetensi dalam topik dan materi yang sama. Lalu implikasi pada penggunaan ICT, multimedia ini mendukung banyak saluran untuk mempelajari konten yang sama, di mana siswa itu dapat mendemonstrasikan pembelajaran dengan melakukan peran yang berbeda dalam proyek teknologi kelompok. Jadi bisa dikatakan bahwa belajar dengan baik itu ketika siswa menyukai bagaimana proses pembelajarannya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.